Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala islahil umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال أيضا ولذكر الله أكبر وقال أيضا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله ورسوله أعلم بحقيقة المراد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سقاء وسقاءة القلب ذكر الله وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. الله ورسوله أعلم بحقيقة المراد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومحبتك إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة سيدنا محمد عبد القادر الجيلاني محمد وشيخ شاحب صاحب الوفاء تاج العالم وإلى حضرة سيدنا ورب الناس محمد سيدنا عبد الناس ومن شيوخنا ومشايخ شيوخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وآبائنا وقرنا من الرسل والجن والخلان مددنا بمددهم وأعنا علينا ببركاتهم. اللهم افتح لنا بفتوح العالمين. اللهم افتح لنا بفتوح العالمين. اللهم افتح لنا بفتوح العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله له الفاتحة. Sampurasun. Amin. Kula nuwun Tuhan. Tanipun. Iya, Bun. Ayo hasari. Amin. Fadilatul ulama wa sultan ulama. Fadlatul mukarramin wal muhtaramin al-ulama wa su'ama. Para kiai, para ajengan, para ustaz, yang mohon maaf dengan tidak bisa dan tidak mengulangi sahabat tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Wabil khusus sahabatul bait, sahabatul fadilah wassamaah, rasa ajengan hasan keluarga. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para salikin dan salikat baik keliling baik kelian. Sahabat-sahabat dari Komakars Community, Komabaikar Community, dan juga seluruh panitia yang menyiapkan segala sesuatunya pada malam hari ini, para aparatur pemerintahan, RT, RW, dan seluruh jemaah yang hadir, ikhwan wal akhwat dari Qaqatiyah wa Naqsyabandiyah wa Usaha dan Suryalaya Tasikmalaya yang saya hormati, saya cintai dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz, para jawara, para habaib yang saya hormati dan saya cintai, kakak saya tercinta Kang Haji AA, Ketua Komakars Community, Haji Adi, beserta jajarannya, dan juga tim khidmah Koma Nusantara yang selalu berkhidmah tiada henti demi tegaknya agama.
dalam rangka melanjutkan perjuangan bangsa Allah yang saya hormati dan insya Allah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita bukan berkunjung, tapi kita berada di rumah kita sendiri. Di sini ditulis Majelis Iqomah dan banner ini dibuat hanya di Sukabumi. Dan kita ini jajaran Iqomah, baik dari pengurus Iqomah Nusantara, baik dari Iqomah Biker Community, Iqomah Car Community, apapun namanya, kita ini Iqomah. Dan di sini di tempat ini adalah rumah Iqomah di Bandar Lampung. Maka kita ke sini bukan berkunjung, tapi singgah di rumah kita sekalian. Apun terjadi aku keseluruhan. Ya kan. Hadirin rahimakumullah. Apa yang harus saya sampaikan? Di sini sudah ada semuanya. Kita barusan melaksanakan amaliyah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan cara dan tata cara dari Pondok Pesantren Surya Layan. Dari manaqib, apa manaqib? Dari bahasa manaqibu, mafailu, segat, muntahal jumu. Oh iya, wali ya, majalah eman. Nah, memang mafailu, segat, muntahal jumu. Dari fa'alanya naqoba, naqbun. Naqbun itu artinya jalan yang berada di gunung. Manqobah itu dipindah, dialih bahasakan menjadi istilah, yaitu kisah-kisah para wali. Jadi kalau kepada baginda Rasul namanya maulid, kalau kepada para wali namanya manaqib. Kumaha lamun aya kisah aki urang, saudara kita atau kita bercerita, itu namanya ngadaomi. Ada apa dalam manaqib? Minimal ada dua, kata Wahab. Yang pertama ada ilmu yang kita dapatkan, seperti barusan bagaimana sinkronnya antara orang tua dan anak dalam rangka belajar mencari ilmu. Makanya ikhwan thoriqah itu ulah teu ngaji, kudu daek naon ngaji. Aing ngejo mah dan mesti kudu diomongan deui, ngaji teu ngejo modal, ngejo teu ngaji sasar, ngaji ngejo beunang. Baik, ngaji teh nyala aji, kudu tepikan tapi kana tilu, kaos, kahartos, kaos. Membaca tapi tidak bisa mendalami ataupun meresapi rasakan. Eta karek kelas beo, sada tapi hadiah. Karasa tapi itu bisa ngomong ke nana. Tak, eta mah kelas jelema awam. Kumaha carana dibaca, dipahami, dirasakan. Maka harus dibarengi dengan amaliyah. Amaliyah yang dahar bung masak maka daeng masak sanajan teu hayang dahar bisa dahar. Maka disediakanlah khidmah amaliyah manaqib supaya kita bisa terbangun. Di dalam manaqib terjadi silaturahmi antara manusia dan manusia. Buktinya malam ini antara orang Sukabumi dengan orang Lampung, antara orang Surade dengan orang Lampung. Mana saudara dengan Aqsal Madinah? Tunggu dia masih saja.
antara orang Bandung dengan orang Lampung, orang Kuningan dengan orang Lampung. Terjadi silaturahmi antar manusia. Sedangkan silaturahmi adalah kekuatan terhebat yang dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam itu kekuatannya ada 3. 1, sanasab. Banyak saudara-saudara saya yang dari Lampung, sanasab, sarua saturunan di kandang Sultan Hasanuddin radhiyallahu anhu. Kalau tidak salah menghitung kami yang ke-18. Banyak saudara-saudara kami yang beres sanasab sanaon deui sasanan. Sasanan teh sama-sama belajar, satu guru satu ilmu. Sami-sami murid Syekh Ahmad Sahibul Wabatajul Alimin. Sami-sami santri Bangsawa, ari santri wa teh beda apa? Sama-sama. Wah, urang mah dulur lain jeung mana? Saguru henteu jeung mana atuh silaturahmi. Dan itu tidak dimiliki oleh umat lain. Orang agama-agama lain tidak punya. Tidak ada itu nasab Benakritus bin Tabritus bin Gaya. Janaknya dan bisa jadi kiai di Batu. Sanasab, sasanan. Tidak ada silsilah mondoknya kemana nanti ketemunya di siapa, tidak ada. Kalau di dalam Islam ada sanad. Makanya belajarlah yang bersanad. Diajarkan naon teh kudu pugu sanadna ka mana, fikih, sanadna ka mana, tauhid, sanadna ka mana, tasawuf, sanadna ka mana, thariqah, sanadna ka mana. Sebab kalau orang sanadnya tidak jelas, sahabat pamane oyong, oyong menang gotong royong. Gak jelas bapaknya. Di Sunda mah disebut tadi anak haram. Makanya pengharam-haram anak haram, anak babi yang tidak punya bapak. Ya, germa babi itu bukan bapak. Jadi kita punya nasab, kita punya sanad, kita punya silaturahmi. Yang kedua, di dalam manakim itu ada silaturahmi dengan para aulia illah saleh. Terutama Sultanul Auliya wa Imamul Asbiya Qutbur Rabbani wal Ghausus Samadan. Panjang-panjang teuing ngamuliakeun guru teh kumaha mulia. Memuliakan orang yang mulia wajar. Nyebut ganteng kepada orang yang ganteng wajar tidak? Wajar. Dan jangan marah juga kalau orang jelek disebut jelek, itu jujur. Kalau orang yang ganteng disebut jelek, menghina namanya. Orang jelek disebut ganteng, fitnah namanya. Pembohongan publik. Sekarang banyak orang yang saking pengen mulianya sehingga memuliakan dirinya sendiri. Saya itu anak bapak tidak ya akang mau anak bapak hayur. Oh, saking pengen apanya mulia. Padahal kalau mau terbawa wangi, bergabunglah dengan tukang minyak wangi. Kalau bergabungnya dengan tukang ikan asin, ya kebawa-bawa ikan asin. Kalau mau terbawa mulia, ikutlah dengan yang mulia. Tadi kata pembawa acara Mang Haji Aceh nyindir itu, yang setelah merangkapan itu, merangkap itu. Sehingga saya juga yang tidak punya mobil tidak bisa ikut naik mobil gitu ya. Kita teh nganteri, kita teh kasih nama. Jalan mah iku kumaha jeung heng boga motor NMAX. Geus boga teh NMAX ganti ya nama kuring nama ke mobil. Itu namanya jadi tamu mah. Baik, nah ya kita doakan yang belum punya kendaraan supaya dapat kendaraan. Amin. Yang belum punya motor dulu. Amin. Yang sudah punya motor dan punya mobil. Amin.
Karena tidak ada yang tidak mungkin di dalam barokah. Yang pertama tadi markobah mengandung ilmu, yang kedua mengandung barokah. Hidup itu kalau mengandalkan pundak dan otak capek. Karena banyak perkara yang teka dada, teka yuga, teka otakan, teka awakan. Banyak yang sulit kita mengerti di dalam hidup. Jangankan tentang hal yang dalam urusan cintanya kan tidak dimengerti. Entah mengapa aku tak berdaya, cek Iwan Fals bagaimana. Duka sok Eman mah kumaha. Teuing kira teuing di mana asupna rasa kana jero dada pikir manteng ukur kadidinya teirahan teu di mana katingali ngahulang ngepi di pantai. Sedih lain hayang boga pamajikan, hayang boga mobil jadi. Terima Allah ya Karim, Allah ya Karim, ya Karimun ya Karim. Ya kami ya Goni ya. Jadi ya Karimun ya Karimun. Baik, maaf kalau bahasanya kami bicara mengandung berkah. Di dalam barokah tidak perlu lelah, tidak perlu capek. Yang penting ada upaya. Ada upaya. Barokah itu apa? Barokah itu bukan banyak hartanya. Tidak semua yang banyak hartanya itu barokah. Dan jangan menyempitkan barokah hanya dalam bidang harta. Barokah itu apa? Oh, barokah itu ilmunya. Sakti mandraguna bukan. Oh, barokah itu yang mulia bukan. Kalau sekedar seperti itu berarti iblis barokah. Barokah itu apa? Sedikit tapi mudah dibawa untuk ibadah. Orang miskin itu lebih barokah daripada orang kaya. Kalau orang miskin diminta uangnya setengah dari uangnya pasti diberi. Tidak bukan duit dari 5.000. Jadi 2.500 dibikin. Coba kalau orang kaya, bukan duit 100 miliar, dipentas setengah ada mau dibikin mana? Atur. Orang miskin itu tidurnya nyenyak. Karena dia nggak perlu berpikir bagaimana pabrik, bagaimana mobil, bagaimana rumah. Itu bukan anak. Lalu apa sih yang dicari di dunia ini? Apa? Mau cari kekayaan. Korun itu paling kaya, tapi tidak barokah. Mau cari kemuliaan. Fir'aun itu mulia sampai menganggap dirinya Tuhan, tapi tidak barokah. Mau cari apa lagi? Cari kesaktian, cari kehebatan, cari kegagahan. Tidak. Yang kita cari adalah keberkahan. Saeutik tapi manis, saeutik tapi cukup. Asal butuh aya. Abdi mah yang boga mobil minta aya dan can butuh. Mulai pada aya nama budak rek namahan jadi dua, nah, mulai mikir mau dina motor ngegelek kami gitu. Nah, karena butuh mah kawan ya deh. Selama kita membutuhkan, Allah akan berikan. Selama kita menginginkan, Allah bukan pelayan, tapi kita lah yang menjadi pelayan Allah. Nah, untuk timbul barokah itu dari mana? Banyak cara untuk menimbulkan keberkahan, tapi yang paling mudah adalah dengan berkhidmat. Dengan berkhidmat. Manusia tidak akan mulia kalau tidak punya ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Ilmu hayang mulia jadi jelema kudu boga naon? Teu boga ilmu dihina ya kubat. Kudu boga naon? Ilmu akan membawa mulia kalau diamalkan.
Jadi puncak dari ilmu itu bukan segala tahu, tapi diamalkan. Amal kalau ingin mulia harus ikhlas. Al-a'malu suwarul qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam. Jadi kalau amal kita ingin diterima harus ikhlas. Ikhlas itu kalau ingin tembus harus ridho. Karena keikhlasan yang tidak berujung pada keridhaan tidak akan sampai pada khulus, hanya sampai pada ikhlas. Ikhlas masuk pada wazan amalah, artinya upaya untuk memurnikan, dan ridho adalah kemurnian yang diberikan dari Allah. Ridho itu puncaknya apa? Mahabbah. Karena besarnya keridhaan orang akan timbul kecintaan. Mahabbah itu puncaknya apa? Wusul, sampai kepada yang dicintai. Syifaul qulub bi liqa'il mahbub. Jadi puncak dari seorang yang mencintai bukan memiliki segala-galanya, tapi dekat dengan yang dicintai. Puncak dari mahabbah, dari wusul itu apa? Melayani. Kalau diibaratkan perempuan dan laki-laki, pertama dia harus tahu dulu. Lain kita ngaliwat kita kapuinya saha. Johar makun. Johar makun itu mutiara terpendam. Oh, setelah tahu namanya, tahu rumahnya di mana, didatangi. Dari ilmu itu amal, didatangan, dideketan, amal. Dari amal tadi timbul apa? Ikhlas. Timbul ikhlas. Tunggu ya sebentar, neng mau masak dulu, mau dandan dulu, ikhlas. Padahal apa kan? Alama yang nunggunya padahal apa kan ada sirama. Oke, jadi puncak dari apa itu namanya? Puncak dari ikhlas adalah ridho. Tinggal yang bobogohan dicibit ku kabogohna, naik motor onyo, tahu onyo? Astuti atau Astrea Judilu. Nah gejruk kana liwa kujra. Ama kabogohna teh dicibit, ama ija. Beureum aja dicibit, ngamak teh. Bobogohan sisir laut mengkira pinuhan bereungit kata sira bunga. Ridho. Puncak dari ridho timbul mahabbah. Semakin kita mencintai, semakin ridho, semakin besar rasa cinta. Puncak dari kecintaannya adalah wusul pada malam pertama yang sudah tidak ada lagi senyumnya, namanya, semua sudah tidak ada. Yang ada hanya tinggal darah. Setelah menikah apa? Saling melayani. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Sayyidul Ummah khadimuhu. Raja dari umat adalah khadimuhu, para pelayan. Karena orang yang berkhidmat berarti dia sudah melewati ilmu, amal, ikhlas, ridho, mahabbah, wusul, sudah sampai kepada khidmat. Di dalam Al-Hikam dikatakan ada orang yang masih menaik ke atas untuk mengejar wusul, ada orang yang sudah turun ke bawah melayani orang-orang yang akan sampai kepada Allah. Kita baru namanya saja belajar berkhidmat, tapi kita tetapkan bahasa kita khidmat tanpa balas. Kemae rek dipahido, rek disurakan, rek dicarekan ku guru, rek diambekan ku guru, nu penting urang khidmat itu. Ikhlas dikairaha orang yang ngejaroli kana hate tanpa balas. Can pepengah jeung Allah, tong beres ikhlas Allah. Maka katakan kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Kenapa saya bicara agak panjang begini? Supaya dahar orang masyarakat gede. Soalnya tika mali ngomong lalunan wae jadi tuntunan ke dahar. Nah, baik, semoga majelis ini semakin barokah. Ilmunya, amalnya, keikhlasannya, keridhoannya, dan sampai pada titik mahabbah. Dan saya mohon kepada Kang Hasan, Mang Andre, dan seluruh yang hadir di Lampung, mari kita sama-sama belajar berkhidmat.
Jangan pandang mereka sebagai orang susah. Jangan pandang mereka sebagai orang miskin. Jangan pandang mereka sebagai orang hina. Tapi pandanglah mereka sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Pandanglah tembus pandangan kita kepada Allah. Saat ada anak seorang janda, saya pernah anak seorang janda yang nakal, bandel, pika sebelum awak narudin bau, tapi indungnya gelis. Kira-kira ditakol atau diusap? Dah diusap. Seperti itu. Pandanglah yang dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pandanglah pengersa abah, sepuh pengersa abah anak Syekh Ahmad Syarif Wafat Al-Jailani. Yang dekat-dekat kita ya pandanglah pengersa Allah. Tong ditinggali eta teh saha, eta kumaha, eta teh sangat dikuat, eta teh mulia. Abah urang muliakeun sadayana supaya urang kacandak mulia. Amin. Ayo saleh. Sebelum saya tutup, hatur nuhun di dapur, hatur nuhun pemirsa kajian Pak Kiai, hatur nuhun para tim hikmah. Karena apa? Idza jaa nasrullahi. Kalau ingin pertolongan Allah itu turun dan kita menjadi merdeka, harus wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita melihat orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dengan bahagia. Bunga atau kita bunga? Bunga. Kok kan orang macam lidah? Iya, ICC, koma sudah catek. 15 kali kuring badak kawak. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Padahal dari kemarin kita belajar i'tikaf di mushola, betul? Dari kemarin kita belajar ta'lim, belajar berjamaah subuh. Mantap kerasa ibu kuring mah. Belajar manakib sekarang, belajar ziarah, belajar rihlah. Nah, tetapi di bulan dengan sesuatu yang membuat kita bahagia. Maka kuncinya adalah fasabbih ay fanazzi. Dari hasil perjalanan ini ambillah hikmah. Ambillah kebersamaan. Ambillah sama-sama saling memberikan keuntungan kepada sesama baik, sesama turun, sesama kawan-kawan kita. Kita satu aspal, kita satu guru, kita satu jalur. Berarti kita adalah satu, dan satu adalah kita bersama, kita kuat. Yang kuat pasti bersama. Bagaimana caranya fasami membersihkan kolbu? Bihamdi rabbika. Kalau bahkan nuhunkeun adalah urang silih nuhunkeun babarengannya. Wastaghfiruhu jeung silihnya tah hampura mun batur, geura menta hampura mun urang saling memaafkan, saling berterima kasih. Urang nuhunkeun hatur nuhun kangasa, urang tah hampura hapunten di ngaliwunkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah